Fashion jadi produk paling populer di kalangan pengguna e-commerce Indonesia. Data tahun lalu, 30% total transaksi pembeli e-commerce baik pria, wanita, tua dan muda adalah produk fashion. Tak heran kalau fashion masuk salah satu industri kreatif yang berkontribusi besar terhadap pendapatan domestik bruto nasional. Bahkan di tengah pandemi saat ini, UMKM menjual pakaian, sepatu, dan aksesoris masih terus menjamur dan berkembang di platform digital. Intan Kusuma, owner dari Vanilla Hijab, menjadi contoh brand fashion milik milenial yang berhasil dinobatkan sebagai brand fashion online nomor 1 di Indonesia. Bersama adiknya, Atina Maulia, bisnis Vanilla Hijab yang dulunya hanya bermodalkan SMS sebagai platform promosi, kini sudah mampu bersaing di ranah internasional. Bersama Intan, yuk belajar cara memulai bisnis fashion dari nol. Ada juga desainer dan mentor wirausaha tanah air, Didit Maulana, yang akan mengupas tuntas seputar industri fashion di Indonesia. Halo, selamat siang. Selamat datang di Kumparan Festival UMKM Usaha Milik Kaum Milenial. Festival UMKM #Terus Usaha ini juga berkolaborasi bersama Grab, TikTok for Business, Pertamina, Teh Botol Sosro, Jakarta Intercultural School, Prudential, UTAP, dan IM3 Uridu. Bersama saya Sinta Zahara, hari ini kita akan mengangkat topik mengenai cara membangun bisnis fashion untuk milenial. Seperti yang kita ketahui, fashion menjadi salah satu UMKM yang berkembang pesat sekarang ini. Dan selain itu, fashion merupakan industri bisnis kreatif yang berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto atau PDB. Menurut data dari Opus Ekonomi Kreatif, pada tahun 2019 saja, sektor ekonomi kreatif berkontribusi sebesar 1 triliun terhadap PDB nasional. Nah, di dalam sektor ekonomi kreatif tersebut, subsektor fashion berada di posisi kedua, setelah sektor kuliner yang berkontribusi sebesar 18,15%. Industri fashion terus menjamur walau pandemi COVID-19 tengah melanda Indonesia. Hal ini terbukti dengan banyaknya muncul brand-brand lokal baru yang menjual pakaian, sepatu, hingga aksesoris yang memanfaatkan platform digital untuk mengembangkan usahanya. Nah, melihat kesempatan dan pasar ini pastinya banyak ya yang tertarik melakoni bisnis fashion, terutama para milenial. Lalu apa sih step awal yang dibutuhkan untuk merintis bidang ini? Nah, untuk mengulas lebih dalam mengenai bisnis fashion untuk milenial, hari ini kita akan ngobrol serius tapi santai bersama dua narasumber yang syamik. Siapa saja mereka? Tapi sebelum aku menyapa narasumber, aku mau menyapa para peserta yang sudah join hari ini. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Dan aku juga mengingatkan untuk peserta yang punya pertanyaan seputar tema hari ini, bisa langsung bertanya di kolom Q&A. Dan nantinya pertanyaan dari peserta terpilih akan mendapat kesempatan untuk ditanyakan ke narasumber setelah sesi webinar dan talk show kita selesai. Dan yuk, kita terus ikutan daftar jadi peserta di kelas-kelas webinar kita, karena setiap harinya ada banyak pembicara dan materi yang kece untuk dibahas. Selain dapat materi, dengan daftar jadi peserta kelas webinar, teman-teman semua juga berkesempatan buat mendapatkan modal usaha sebesar 50 juta rupiah. Caranya gampang, langsung saja daftarkan diri kamu dan ajak teman-teman kamu yang belum ikutan untuk daftar ke kum.pr/tiket, dan pastikan kamu follow Instagram @festivalumkm dan juga @kumparan.com. Lalu buat konten menarik soal bisnis atau ide bisnis kamu. Kontennya bebas, boleh video, foto, TikTok, dan sebagainya. Lalu share konten tersebut ke akun Instagram kamu dan mention @kumparan.com dan juga @festivalumkm. Jangan lupa sertakan #terus usaha dan #UMKM Kumparan ya. Dan periode giveaway ini akan berlangsung sampai 4 November 2020, tentunya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Oke, langsung saja aku mau menyapa narasumber kita yang sudah hadir dan mau membahas seputar bisnis fashion untuk milenial. Ada Mas Didit, entrepreneur sekaligus mentor dan founder dari Ikat Indonesia, dan ada Mbak Intan Kusuma, CEO dari Vanilla Hijab. Halo, selamat siang Mas Didit dan Mbak Intan. Semuanya apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Semoga sehat-sehat selalu ya kita semua ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kita hari ini di Festival UMKM Kumparan. Oke, sebelum kita masuk ke sesi ngobrol bersama para narasumber hari ini, ada sesi presentasi dari desainer sekaligus mentor wirausaha Mas Didit Maulana untuk memberi gambaran bagaimana sih lanskap dari industri fashion itu sendiri dan basic apa saja yang dibutuhkan untuk mengenal dan masuk dalam industri ini, mulai dari konsep, produksi, marketing hingga distribusi. Semua akan dijelaskan secara lengkap oleh Mas Didit lewat presentasinya. Nah, kita tidak perlu berlama lagi, mari kita saksikan presentasinya.
Halo, ketemu dengan saya Didit Maulana di Festival UMKM, Usaha Milik Kaum Milenial. Spesial kelas hari ini kita akan bahas tentang kiat-kiat memulai bisnis fashion. Harus mulai dari mana sih? Sebelum menuju ke sana, saya perkenalan lagi lebih dalam. Saya Didit Maulana, punya brand namanya Ikat Indonesia yang saya bikin 9 tahun lalu bersama dengan partner saya. Dan alhamdulillah sampai hari ini masih bisa sustain brandnya juga gitu. Dan hari ini saya ingin berbagi dengan kalian. Saya juga ingin berterima kasih untuk Ditya selaku brand strategist dan Aulia Jasmine selaku riset and promotion team dari Didit Maulana Team. Nah hari ini teman-teman, sebelum kita mulai untuk mengetahui kiat-kiatnya, saya ingin menggambarkan sebuah kondisi apa yang terjadi sekarang sehingga teman-teman bisa memiliki gambaran lebih luas lagi tentang produk fashion apa sih yang ingin teman-teman gambarkan atau buat gitu ya. Yang terjadi sekarang ini saya mengambil sebuah grafik dari Maslow. Sebelum terjadi pandemi, grafik Maslow yaitu grafik bergambar piramida ya. Isinya itu adalah tentang prioritas. Zaman dulu itu bagian piramida paling bawah itu adalah kebutuhan dasar atau basic needs ya. Seperti kebutuhan makan, minum, istirahat dan segala macam. Di mana sebelum pandemi orang tuh banyak sekali konsumen yang memenuhi piramida teratas yaitu kebutuhan untuk aktualisasi diri seperti membeli baju, membeli aksesoris dan lain-lain. Ketika terjadi pandemi, maka menurut saya adalah piramidanya itu terbalik teman-teman. Sehingga paling atas itu adalah orang mencari makan apa yang bisa menaikkan imun tubuh. Harus banyak tidur kalau malam ya, tidurnya nyenyak agar imun tubuhnya naik. Semuanya tentang kesehatan. Ya, kalau bisa nggak keluar rumah. Sehingga si aktualisasi diri itu sekarang ada di bawah. Jadi teman-teman kalau mau survive nanti ke depan, sebisa mungkin secara bijak buatlah produk-produk yang memang sekarang demand-nya sedang ada. Yaitu gimana? Yang dicari orang-orang yang ada di piramida teratas tadi. Ya, yang pada di rumah berarti bikin produk fashion yang nyaman dikenakan tetapi kece kalau dipakai sehingga kalau misalnya tiba-tiba ada meeting atau tiba-tiba ada online ketemuan dan segala macam kita bisa tetap terlihat keren gitu. Nah, mungkin inilah yang harus dibuat gitu ya. Dan kemudian ada ide juga misalnya membuat masker kain. Kalau menurut saya masker kain ini akan terus ada demand-nya sampai si pandeminya ini berakhir. Nah, kemudian setelah kita melihat nih masalah yang ada sekarang, kemudian kita diharapkan untuk merespon terhadap keadaan tersebut. Masalah udah pasti akan ada, ya apalagi sebagai seorang entrepreneur, ini harus kita berani hadapi gitu ya. Karena seorang wirausaha, pemilik brand, itu kita harus bisa melihat di semua sisi. Ada sebuah quotes yang saya suka banget dari Charles Swindoll. Beliau mengatakan bahwa life is 10% what happened to me and 90% how I respond to it. Ya, jadi masalah akan selalu ada, yang membedakan adalah bagaimana kita meresponnya sehingga dia akan menjadi sebuah respon yang baik gitu untuk keadaan yang terjadi. Nah, kemudian saya akan menggambarkan secara singkat apa sih yang terjadi dengan dunia wirausaha. Orang-orang yang punya brand tuh seperti apa sih? Ketika kita ingin mempunyai brand, maka kita harus siap ya, ada di dua titik, yaitu titik pertama di bagian optimisme, kemudian di titik kedua yaitu di bagian putus asa atau despair. Nah, ini adalah dua bagian yang akan selalu ada ketika kita menjadi seorang entrepreneur. Optimis ketika brandnya baru jadi, baru dibikin, koleksi baru launching. Tetapi putus asa yaitu ketika ya salesnya nggak mencapai target, ternyata hipnya nggak seperti yang dibayangkan. Nah, bagian ini tantangan akan selalu ada ketika kita memulai sebuah brand, sehingga teman-teman harus bisa memilah ya bagaimana hal-hal atau hal-hal yang negatif akan menjadi hal-hal yang positif, sehingga teman-teman akan terus bisa menjaga agar brand teman-teman bisa sustain ke depan. Nah, sekarang mari kita simak nih step by stepnya untuk membuat brand fashion. Nah, inilah yang ditunggu. Step pertama, saya namakan step ini adalah identify your why. Identifikasi kenapa sih kamu pengen banget punya brand fashion. Apakah karena memang ini passion kamu, sesuatu yang kamu sukai dari kecil, atau ini akibat ngeliat
tetangga kanan kiri bikin brand fashion, saya juga pengen bikin juga, FOMO ya, pengen ikutan juga gitu. Nah, ini adalah hal-hal yang harus teman-teman identifikasi dan kemudian juga harus di list down kenapa teman-teman mau bikin brand ini dan apa harapannya dari visi dari brand yang teman-teman akan buat ya. Ini masuk ke identify your why. Kemudian step kedua adalah tentukan apakah style atau gaya yang ingin teman-teman buat ya. Apakah homeware untuk baju rumahan atau modest fashion atau menswear atau ladieswear, banyak banget gitu ya. Dan teman-teman di sini adalah tahap di mana teman-teman akan menentukan juga nama brandnya apa sih gitu. Nah ini salah satu tahap yang seru menurut saya ya. Saya namakan tahap ini adalah creating the brand DNA gitu. Nah yang ketiga adalah riset target market kamu. Mau mendesain untuk usia berapa? Siapakah fokus grup yang ingin kamu akuisisi untuk menjadi calon customer kamu? Dan jangan lupa riset tentang demand. Kenapa penting sekali? Agar teman-teman gak salah arah. Mau bikin baju, target marketnya milenial, ternyata harganya tinggi sekali. Pangsa milenialnya nggak masuk ke sana. Jadi harus ada riset untuk harga, riset untuk target market ya. Ini saya namakan adalah demand identification. Agar bikin sesuatu tuh ada demand-nya gitu. Jadi demand-nya harus diidentifikasi. Nah kemudian yang keempat adalah mulailah membuat business plan. Ya, strategi marketing, strategi branding untuk brand kamu. Ini adalah tahapan planning. Kemudian yang kelima, tentukan siapa suppliernya. Mulai dari supplier bahan, mulai dari supplier benang, kancing, benang jahit, kemudian zipper gitu ya. Kira-kira mau beli dari mana? Sampai penentuan human resource. Siapa yang mengerjakan? Apakah in-house team atau outsource team? In-house team maksudnya adalah tim yang memang kamu gaji per bulan untuk menghasilkan atau untuk memproduksi. Nah, kalau outsource team artinya adalah teman-teman akan produksi di luar. Apakah bisa lewat konveksi atau perusahaan-perusahaan lain di mana teman-teman tinggal bayar jasa mereka, tahu beres, kemudian barangnya, produknya sudah sampai, ya gitu. Jadi tergantung konsep dari brand yang akan teman-teman bikin gitu. Itu saya masukkan ke resource listing. Kemudian yang keenam adalah bikin sampel, hitung harga, jual untuk memposisikan brand kamu. Dan alokasikan waktu untuk teman-teman membuat strategi brand positioning. Brand teman-teman akan diposisikan di mana sih? Ya, jadi di tahap brand positioning ini penting sekali teman-teman bikin competitor review. Kira-kira saya akan berkompetisi dengan brand mana, harga mereka jual berapa, strategi promosi mereka seperti apa, gitu ya. Dan yang ketujuh adalah tentukan point of sales. Mau jualannya di mana, Bu? Mau jualannya di mana, Pak? Apakah di offline atau di online? Kalau di offline strateginya seperti apa? Kalau di online marketing promotionnya nanti akan menjadi seperti apa gitu. Ini saya masukkan ke step ketujuh atau saya namakan dengan setup marketplace. Dan yang terakhir adalah sustainability management. Bagaimana caranya kita memanage agar brand teman-teman bisa sustain, bisa lestari dan bisa panjang umurnya. Ya, karena launching doang mah gampang. Tetapi bagaimana cara agar brandnya bisa sustain, brandnya bisa terus berkembang dan brandnya bisa terus ada, itu yang akan menjadi tantangan. Caranya adalah jangan lupa untuk evaluasi apabila evaluasi ini, jadi misalnya udah 1 bulan, kemudian kalian harus evaluasi sesuai enggak angka sales yang kalian inginkan dengan actualnya, sesuai enggak branding yang kalian inginkan dengan kenyataannya gitu ya. Jadi kita harus bikin evaluasi dan bukalah pintu sebesar-besarnya untuk menerima kritik ya. Jadi jangan mudah putus asa dan jangan mudah juga sedih gitu kalau dikritik ya. Jadi kita harus istilahnya terbuka karena itu akan menjadi masukan yang berharga. Pengembangan konsep brand seperti yang kita pelajari hari ini seperti kita membuat sebuah akar yang kokoh. Bagaimana kita berproses agar si akarnya kokoh sehingga bisa menghasilkan pohon yang kokoh juga gitu ya. Karena banyak orang yang ingin memetik bunganya, banyak orang yang ingin buru-buru, influencernya siapa ya? Nanti marketing strateginya gue mau apa ya gitu. Sedangkan wujud dari planningnya aja dia nggak tahu gitu. Jadi balik lagi, jalankan ke 8 step tadi. Mudah-mudahan teman-teman bisa membuat sebuah produk yang bisa sustain ke depannya nanti.
Dan apabila nanti teman-teman pengen terus terhubung dengan saya dan mengetahui kelas-kelas saya yang lain, bisa di-follow Instagram, Twitter, dan Facebook saya di @diditmaulana. Terima kasih, selamat belajar, sukses selalu. Terima kasih Mas Didit, sangat informatif sekali ya presentasi dari Mas Didit ini seputar industri fashion. Semoga bisa banyak memberi insight baru buat kita semua hari ini. Kalau gitu sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita mau ke Mas Didit dulu nih pertanyaannya. Tadi kan Mas Didit sudah memberikan gambaran industri bisnis fashion seperti apa nih ya. Nah aku mau tanya, kesalahan yang paling sering dilakukan oleh pemula ketika melakukan atau mulai menggeluti bisnis fashion itu seperti apa nih Mas Didit? Oke, terima kasih Mbak kesempatannya. Pertama adalah tidak adanya riset ya untuk target market, ya biasanya ini ke skip nih. Kemudian yang kedua adalah seringkali orang skip tahap perencanaan, jadi langsung masuk ke produk, langsung masuk ke promotionnya akan bekerja sama dengan influencer mana. Padahal tahap perencanaan ini penting karena di sini kita akan memikirkan bagaimana agar produknya itu sesuai dengan karakter yang kita punya. Nah kemudian juga kebanyakan adalah banyak yang nggak pede sehingga mereka undervalue produknya gitu. Jadi akhirnya produk yang harusnya bisa dijual di harga berapa karena nggak pede akhirnya mereka turunin gitu. Karena nanti ketika brandnya sudah jadi mau naikin harga itu susahnya setengah mati gitu ya. Jadi memang kita harus meluangkan waktu untuk riset mengenai price positioning atau bagaimana harganya untuk strategi market. Nah kemudian yang penting juga adalah untuk pemula itu biasanya modal di awalnya tuh terlalu besar. Misalnya, jadi intinya adalah jangan mau yang fancy-fancy. Kalau dulu Mbak saya itu berjuangnya dari garasi. Jadi dari garasi kerjanya di garasi. Jadi meminimalisir pengeluaran. Dan kalau bisa adalah fixed cost atau biaya yang memang per bulannya dikeluarin itu kalau bisa diperkecil. Sehingga saran dari saya adalah perbanyak outsourcing atau misalnya penjahitnya nggak harus under kita, jadi per bulannya itu kita nggak deg-degan bayar gaji gitu. Oke, berarti price positioning ini penting banget ya Mas Didit ya, supaya nanti kita bisa dengan mudah gitu kan untuk bisa menaikkan value dari produk yang kita buat gitu. Nah sekarang aku mau ke Mbak Intan. Boleh diceritakan nggak sih awal mulanya Mbak Intan dan juga adiknya memulai bisnis Vanilla Hijab? Nah katanya dulu Mbak Intan ini memulai bisnis Vanilla Hijab dengan sangat sederhana, hanya menggunakan kamera HP untuk foto produknya. Boleh nggak sih Mbak dijelasin mungkin perkembangan Vanilla Hijab hingga saat ini? Halo semuanya, sebelumnya makasih atas kesempatannya kali ini, moga-moga bermanfaat ya sharingnya. Jadi emang waktu itu tahun 2013 kan awalnya bikin Vanilla Hijab sama Atina. Waktu itu emang aku dan Atina masih kuliah, niatnya emang bikin Vanilla itu kita biar bisa bayar kuliah sendiri, nggak ngerepotin orang tua. Bener-bener kalau kata orang Surabaya itu bonek, modal nekat banget lah, kita nggak ngerti fashion, kita nggak punya modal, bermodalkan cuman iya betul dengan satu BlackBerry, di fotonya pakai BlackBerry, pakai iPad yang ada, dan waktu itu ordernya juga cuman via SMS aja. Dan waktu itu emang kenapa pilihnya Instagram, karena menurut kita sosial media yang emang lagi in banget saat itu adalah Instagram. Jadi kita media sosialnya saat itu cuman Instagram aja gitu. Tapi ya alhamdulillah dengan seiring waktu udah hampir 8 tahun kita berjalan, yang dulu awalnya via WhatsApp ordernya, dulu awalnya juga PO, nggak punya tim, nggak punya penjahit, sekarang udah bisa punya tim, punya penjahit, beberapa kelompok, dan sekarang udah bisa punya website sendiri, dan semua pembelian kita udah mandiri, cuman via website-nya Vanilla Hijab aja gitu. Nah, Mbak Intan, boleh ceritain nggak? Saat awal mula Mbak Intan merintis brand Vanilla Hijab ini kan katanya masih menggunakan sistem pre-order ya Mbak, karena adanya keterbatasan modal. Nah, mungkin boleh nggak sih diceritain perjalanannya dan juga pengalamannya nih tentang dari pre-order sampai dengan banjir pesanan gitu loh. Jadi emang dulu yang tadi aku bilang kan, awalnya kita bener-bener anak kuliahan nggak punya modal nih, emang nggak mau minta juga ke orang tua gitu kan. Jadi kita waktu itu belanjanya tuh di Tamrin City, ini salah satu ceritanya. Terus kita datang ke salah satu toko, waktu itu mau lebaran, kita bilang ada gamis lucu gitu kan, Bu boleh nggak nih saya foto dulu produknya ibu,
saya upload nih di toko saya via Instagram. Nanti kalau misalkan ada yang beli, baru besok saya balik lagi ya Bu ke sini untuk beli gitu. Karena saya tuh nggak punya modal gitu. Oh ya boleh, alhamdulillah banget. Alhamdulillah banget orang tuanya itu tokonya ini si ibu-ibu ini tadi dia boleh yaudah difoto dulu aja nggak apa-apa Mbak gitu. Terus akhirnya dari situlah awalnya. Dan selain si baju itu tadi, setiap kita jualan hijab, kan dulu awalnya tuh nggak jualan baju, dulu tuh cuma jualan hijab aja, tuh juga sistemnya kayak gitu. Kita datang ke satu toko, ke toko yang lain, kita pilih yang menurut kita lucu tuh apa sih, kayak gitu. Baru kita foto, terus kita upload, nanti once ada yang pesen, baru deh besok ada mereka udah transfer uang, baru deh besoknya mereka kita balik lagi ke Tamrin City untuk beli produknya itu. Oke, terima kasih Mbak Intan. Sekarang aku mau tanya lagi ke Mas Didit nih. Dari Mas Didit, tanggapannya gimana nih Mas terkait modal usaha di bisnis fashion? Apakah metode pre-order bisa menjadi solusi bagi para pemula yang hendak membuka bisnis fashion tapi masih terkendala modal? Apalagi di zaman yang serba instan ini, kadang kalau misalnya beli sesuatu pre-order kan lama tuh ya, kadang bayar juga udah keburu malas dan mau cari yang ready aja, terutama untuk item fashion gitu kan, kayak males nunggu lama-lama. Mas Didit, menurut Mas Didit gimana nih? Jadi kalau saran dari aku adalah misalnya dari 5 produk yang ingin dibuat, mungkin 3 produk adalah produk jadi dan 2-nya adalah produk PO atau pre-order gitu ya. Nah, kenapa produk jadi? Karena tepat sekali Mbak, karena sekarang ini see now buy now. Jadi semua orang ingin lebih instan. Gue suka, gue beli gitu. Nah mungkin sistem pre-order ini adalah untuk barang-barang yang memang harganya lebih tinggi gitu ya. Karena sekarang competition-nya kan lebih ketat lagi gitu. Tetapi setuju banget dengan yang Mbak Intan tadi, karena memang kita ini Mbak Intan ini mengajarkan bahwa kita harus jujur tentang keadaan kita, keadaan modal kita. Jangan sampai apa yang kita impikan tetapi tidak sesuai dengan modal kita. Nah nanti seiring perjalanan ke depan, apabila nanti teman-teman bisnisnya semakin baik, maka bisa mengajukan proposal atau bisnis plan untuk mengajukan kepada investor. Nah investor ini bisa adalah pinjam uang ke keluarga sendiri atau ke orang tua atau ke lingkungan yang memang percaya sama kita gitu ya, sehingga kita bisa memperbesar usaha nanti. Oke, terima kasih Mas Didit. Nah sekarang kita mau balik lagi ke Mbak Intan. Seperti yang kita tahu kan, Vanilla Hijab ini dinobatkan sebagai brand fashion online nomor 1 di Indonesia. Dan hingga kini Vanilla Hijab terus bertumbuh pesat. Berapa besar sih skala produksi Vanilla Hijab Mbak? Kalau ngomongin skala produksi sekarang tuh, tapi ya ini buat teman-teman yang mungkin lagi dengerin, teman-teman UKM lainnya, jangan ngelihat sekarang Vanilla posisinya sekarang udah di puncak ya, dengan 1,8 juta follower di Instagram, dengan udah banyak yang tahu Vanilla. Dulu awal mulanya juga kita nggak punya penjahit, produksinya kayak tadi aku awal cerita tuh PO segala macam. Alhamdulillah sekarang kita setiap bulan produksinya rata-rata mencapai 20.000 piece, itu untuk total ya, itu untuk hijab dan baju. Tapi kan itu posisi sekarang. Kalau yang dulu awal-awal ya kita tuh bener-bener mulai dari yang kayak 1 lusin, 2 lusin, 3 lusin, naik lagi jadi 100 piece, 1000 piece. Namanya bisnis itu kan grow ya, bertumbuh. Gimana kita tahu pasar kita, kebutuhannya apa, marketingnya kayak gimana, tetap fokus sama apa yang mau kita capai gitu. Oke, dan ternyata dari tahun 2017 nih Vanilla Hijab memiliki kolaborasi dengan brand Swarovski ya Mbak ya. Nah seberapa besar sih peranan kolaborasi tersebut dalam meningkatkan pertumbuhan bisnis dari Vanilla Hijab Mbak Intan? Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu awal mula terjadinya kolaborasi ini Mbak Intan? Iya, jadi emang kita tuh kepengen banget bisa kolaborasi sama Swarovski, dan itu bukan suatu hal yang mudah karena kan Swarovski itu sangat picky banget sama brand, dan apalagi Vanilla itu waktu itu masih bisa dibilang 2017 tuh belum sebanyak sekarang lah followersnya, dan kita juga lagi masanya masih membangun brand awareness gitu sama konsumen. Udah bisa produksi sendiri, jangan mikir kelamaan, maksudnya mulai aja dulu gitu. Maksudnya kita kan emang buat usaha itu supaya dapat uang kan, jangan sampai kita buka usaha itu malah
ngabisin banyak uang gitu. Sebisa mungkin modalnya tuh diminimalis ya supaya kita bisa mulai running dulu. Nanti kalau karena itu memang yang ini berdasarkan pengalaman yang aku dan Atina menjalankan Vanilla gitu, kita benar-benar learning by doing gitu. Kesalahan ya itu buat pembelajaran kita dibuat. Jadi kayak orangnya tuh nggak mau ribet ya. Tapi maksud gue ya kalau nggak mau ribet itu kan selain itu juga jadi mulai dulu, kemudian kalau emang misalkan yang kayak tadi bisa dibilang Vanilla itu kan yang tadi nggak pakai modal, jadi ya kalau emang nggak mau pusing ngambil buat ngurusin produksi ya bisa kayak ke toko kayak ke di Tambin City, itu kan banyak pilihan, terus udah gitu bisa ke Tanah Abang. Maksudnya bisa dimulai itu dengan apa yang ada di rumah gitu. Misalkan yang punyanya iPhone ya udah, atau punyanya Samsung ya udah, nggak usah nunggu punya modal untuk difotoin di model, terus misalkan pakai kamera yang bagus atau sewa studio, bisa kan misalkan difotoin di temennya yang misalkan emang eye-catching mukanya, sudah gitu. Kalau emang fokusnya di online seperti Vanilla, memang fokus utamanya harus di foto, karena kan orang nggak pegang produknya ya, jadi nggak bisa pegang ini bahannya bagus atau enggak. Captionnya juga harus jelas, menjelaskan gitu, bener-bener bahannya misalkan ini satin, atau misalkan kalau pakai baju ini harus pakai manset lagi ya supaya tidak nerawang, atau kalau emang bahannya adem, gampang ini nggak lecek, dijelasin gitu. Perlu juga misalkan kayak video detail, ini bahannya seperti apa, kalau dipakai misalkan ini dijelasin ini cocok nih untuk ke kantor, cocok misalkan untuk nganter anak ke sekolah. Maksudnya bener-bener the real kalau dipakai sama kita tuh kayak gimana, itu juga sangat dibutuhkan sama konsumen gitu. Oke, terima kasih atas jawabannya Mbak Intan dan juga Mas Didit, informatif sekali ya, terutama bagi teman-teman mungkin pelaku usaha yang mau memulai bisnis fashion ya, Mas Didit. Artinya ada banyak hal nih yang harus diperhatikan, bukan hanya sekedar modal, tapi kita juga harus bisa melihat sebenarnya nih pasar nih lagi pengen apa kebutuhannya, dan kita juga harus bisa terima masukan ya, jangan terlalu idealis, apalagi di masa sekarang ini gitu kan. Kalau dulu mungkin kita biasanya jualan offline, sekarang online, jadi meskipun di masa seperti sekarang ada banyak kesempatan untuk tetap bisa memajukan usaha kita. Begitu ya Mas Didit dan Mbak Intan. Oke, akhirnya kita sampai di sesi pertanyaan bersama para peserta live hari ini. Aku lihat dari tadi udah banyak pertanyaan yang masuk. Langsung aja aku akan bacakan pertanyaan terpilih dari peserta yang sudah bergabung hari ini. Pertanyaan pertama untuk Mas Didit. Ini dari Afisa Azalia. Aku punya pertanyaan terkait price positioning, Mas. Bagaimana tahapan untuk membuat price point untuk produk seni seperti fashion? Karena kan kalau nilai seni ini susah untuk ditranslate ke angka. Jadi gimana caranya nih agar nggak kemurahan tapi juga nggak kemahalan? Oke, aku ngambil contoh ya. Jadi dari awal kita sudah melakukan riset. Kira-kira brand kita nanti akan bersejajar dengan siapa. Pertama caranya adalah pilihlah kompetitor. Ya, kita akan berkompetisi dengan siapa. Kemudian kedua, lihat mereka mengeluarkan produk tersebut, range harganya ada di mana. Dan yang ketiga adalah belilah produk mereka sehingga kita tahu kualitasnya seperti apa, jahitannya bagaimana, packagingnya seperti apa, sehingga nanti ketika orang atau klien kita membeli produk kita tidak terasa kemahalan atau tidak terasa kemurahan gitu. Jadi memang ini adalah strategi. Nah mungkin sekarang karena kalau zaman dulu aku keluar masuk mall untuk checking, tapi sekarang karena nggak bisa, mungkin teman-teman bisa melakukannya secara online. Sekarang di marketplace sudah bisa difilter range harga berapa sampai berapa, and then kemudian teman-teman bisa lihat what kind of product dan kualitas seperti apa yang mereka hasilkan gitu. Sehingga nanti harganya tidak kemurahan atau tidak kemahalan gitu ya. Oke, terima kasih jawabannya Mas Didit. Semoga membantu ya Afisa ya. Dan sekarang mau pertanyaan yang kedua dari Dwi Asyara untuk Mbak Intan Kusuma. Apakah ada tips untuk mencari vendor seperti vendor penjahit dan sebagainya yang tepat untuk produk item fashion? Tipsnya untuk cari penjahit biasanya harus harus banyak nanya. Maksudnya kita nanya ke emang yang fokus biasanya jahit baju. Nih harus lagi ditanya biasa nggak, dia kalau biasa jahit baju tanya dulu dia biasa jahit baju
muslim kah, atau dia biasa untuk baju anak-anak, atau baju cowok, atau ada lagi baju muslim tapi baju olahraga, karena kan spesialisasinya beda-beda setiap penjahit. Dan rata-rata penjahit itu pun nggak mau ya kalau misalkan dia jahit bajunya nggak sesuai sama yang biasanya dia jahit gitu, atau memang ternyata mesinnya dia beda gitu. Jadi emang harus nanya dulu, Bapak spesialisasinya apa gitu jahitnya. Terus biasanya kalau misalkan emang mau yang produksi banyak, tanya dulu dia kemampuannya bisa menjahit dalam seminggu berapa, sesuai atau enggak sama target kita. Atau misalkan kalau ternyata kalian memang butuhnya langsung banyak orang, bisa bilang ke si bapak ini gitu kan, Pak, saya butuh langsung 4 orang nih, Bapak punya teman atau enggak gitu misalkan, dan bisa di request dulu jahitannya, jangan langsung dikasih orderan untuk jahitan. Bisa dibilang, Pak, saya mau jahitannya kayak gini ya Pak, nanti dia bisa bikin sampel dulu sesuai atau enggak sama punya kita, karena kan pasti setiap brand ini ya beda-beda gitu, maksudnya jahitannya beda, bahan-bahannya juga beda. Kalau di fashion tuh kan bahan tuh banyak banget yang dipakai buat baju gitu, nggak semua penjahit itu mau menjahit misalkan bahan, ada yang bahannya satin misalkan itu gampang robek atau gampang kena benang aja dia bisa reject atau gimana gitu. Jadi semua emang harus dikomunikasikan sama penjahit atau tim konveksi yang emang udah dipilih gitu. Oke, berarti kita tuh penting banget ya untuk observe dulu sebelum memilih konveksi atau penjahit ya. Misalnya keahlian penjahit yang satu beda-beda dengan yang lainnya gitu kan Mbak. Jadi kita juga jangan langsung bikin banyak tapi bikin sampel dulu ya supaya kita bisa tahu nih kualitas dari penjahit tersebut. Oke, sekarang kita ke pertanyaan ketiga dari Tony. Ini ditujukan untuk Mas Didit nih. Dalam melakukan bisnis fashion, bagaimana caranya untuk menjaga loyal customer nih Mas Didit? Apakah sebaiknya melakukan promosi terus atau bagaimana? Penting adalah bagaimana mereka engage dengan kita. Makanya nanti salah satu media agar untuk meningkatkan engagement dengan atau hubungan dengan customer itu adalah lewat apakah sosial media atau website gitu ya. Dan di situ penting kita selalu bisa mengupload aset-aset atau materi yang tidak selalu berpromosi tetapi juga memberikan value, sehingga nanti klien kita atau customer kita mengikuti perkembangan kita itu tidak hanya mendapatkan informasi tentang produk terbaru tetapi juga mendapatkan informasi tentang value apa yang mereka dapatkan dari brand yang mereka sukai gitu. Nah ini adalah salah satu caranya. Terus yang kemudian adalah dengan membuat sebuah sistem di mana ketika kita lagi ada produk terbaru, maka kalau bisa diinformasikan dulu kepada para existing customer kita sehingga mereka merasa spesial gitu. Jadi memang ada beberapa tahapan yang akan masuk ke strategi marketing untuk setiap produk ya. Oke, berarti misalnya kalau ada produk terbaru kita kirimin lookbook gitu ya kepada pelanggan setia kita ya. Oke. Iya, intinya adalah membuat para customer ini spesial. Intinya itu sih. Nah, penting tuh membuat para customer ini merasa spesial ya Mas Didit ya. Oke, kita ke pertanyaan keempat dari Lina Amelinda untuk Mbak Intan nih sekarang. Boleh dong Mbak di-share tips bikin konten sosial media bagi brand fashion agar nggak melulu tentang produk nih isinya gitu. Bisa juga isi dari feed Instagramnya atau story-nya itu bisa misalkan kayak tips, misalkan kayak tips cara pakai masker, atau misalkan tips mix and match baju, atau bisa juga kayak quotes penyemangat, atau misalkan tips kalau weekend kita cocoknya bikin masakan apa ya, atau misalkan bisa juga kuisnya tuh iseng-iseng berhadiah. Hadiahnya juga nggak perlu selalu produk dari brand kita, misalkan bisa juga hadiahnya misalkan make up atau misalkan pulsa atau cash beberapa orang. Jadi emang benar tadi kata Mas Didit, kita perlu engage, melakukan engage itu penting banget sama konsumen gitu. Apalagi kayak Vanilla itu online, jadi ya engagementnya ya di Instagram, terus di story, bagaimana tim admin kita membalas konsumen. Dari sisi story juga bisa misalkan itu tadi misalkan kayak kuis atau misalkan kita bikin
kayak to-do list, si konsumen supaya mention ke teman-temannya, ngajak teman-temannya yang lain untuk ikutan kuis yang ada di Vanilla. Itu sih, jadi nggak melulu tentang produk-produk yang kita jual, bisa juga tentang videonya, atau misalkan video tutorial pakai hijab, meskipun kita lagi nggak jualan hijab itu, atau video tentang yang tadi aku bilang memasak, atau video selama di rumah aja tuh kita bisa tetap produktif gimana sih kayak gitu, atau bisa juga bikin IG IG live gitu, kita undang narasumber, temanya yang misalkan tentang psikologi, atau misalkan tentang kesehatan, banyak yang bisa diambil meskipun kita jualannya online gitu. Aku setuju banget sama Mbak Intan kalau giveaway itu bisa bikin customer jadi ter-engage sama kita ya Mbak ya, ikutan kuis, terus juga apalagi quotes gitu kan, jadi bukan hanya tentang produk. Nah sekarang kita mau ke pertanyaan terakhir nih, ini dari Pradipta Megantara untuk Mas Didit. Pertanyaannya, bagaimana caranya riset market nih Mas Didit? Oke. Nah, riset market ini sebenarnya adalah sangat tricky. Kenapa? Karena ini adalah sebuah proses yang orang-orang banyak sekali skip gitu. Makanya di kelas saya kan sekarang bikin kelas namanya Jadi Gini Belajar Bersama. Kalau mau ikutan nanti ikuti Instagram saya untuk mengetahui kapan kelasnya. Jadi tipsnya untuk melakukan riset pasar adalah satu, kita ambil rentang mana kita ingin menuju si target tersebut, apakah 25-30, 30-35, 35 ke atas gitu. Biasanya dia di rentang yang per 5 tahun. Kenapa penting sekali untuk menentukan target market? Karena di situ kamu akan menentukan harga berapa yang kira-kira mereka bisa afford. Kemudian yang kedua, teknik pemasaran kayak tadi yang Mbak Ilan bilang. Jadi nanti disesuaikan bagaimana create excitementnya beda-beda. 25-30 kalau ngeliat sosial media apa yang ingin mereka lihat. 20-25 beda lagi, 30-35 beda lagi. Jadi disesuaikan dengan excitement apa yang ingin kita create gitu. Nah kemudian pertegas dengan benar-benar seperti apa target market yang kita inginkan. Seperti halnya kita mempersonifikasikan seseorang, misalnya oh iya nih ada namanya si, kalau yang cowok namanya Rio, yang perempuan misalnya namanya si siapa namanya si Anti gitu. Nah kalau si Anti ini umur sekian, sukanya kalau pulang kerja dia kesini dia suka following si A, B, C, dan ngebuka sosial medianya biasanya ini dan ini. Nah kenapa harus sejelas itu? Karena nanti kita akan memulai strategi pemasaran, kemudian kita bisa mendapatkan insight kira-kira produk apa yang cocok untuk dipakai si Anti dan cocok untuk dipakai si Rio gitu. Sehingga akan lebih mudah untuk kita create atau membuat style dari produk kita. Intinya adalah ketika kita bikin sesuatu harus ada yang membeli. Jadi jangan sampai terbuang karena kita memiliki idealisme sendiri. Ketika kita memutuskan menjadi seorang entrepreneur, maka kita harus membuka diri kita untuk sering-sering lihat keadaan yang ada. Tanya kanan kiri, kemudian interview gitu ya. Kita interview orang-orang yang ada di rentang tersebut dan tanya, kira-kira kamu mau nggak mengeluarkan 300.000 untuk membeli kemeja seperti ini dan ini gitu. Jadi tahap ini penting sekali. Kenapa? Karena di era spesial sekarang ini kita harus menghemat aset kita, yaitu uang, tenaga, dan energi gitu ya. Nah ini yang sehingga ketika kita mengeluarkan sesuatu harus ada yang membeli ya, kayak tadi yang Mbak Ilan bilang. Jadi saat ini adalah saatnya jangan sampai kita membuang uang ya, gitu, karena kita harus benar-benar efisien penggunaan aset kita tersebut gitu. Oke, berarti kita tuh harus pandai membaca pasar ya Mas Didit ya, supaya kita juga nggak sia-sia bikin produknya gitu kan. Kita membuat produk, kita harus pastikan juga nih ada yang beli nggak nih produknya, ada yang suka nggak nih gitu. Nah, karena kayaknya nih topiknya menarik banget hari ini. Nih pertanyaannya ada terus nih, banyak banget pertanyaannya Mas Didit, Mbak Intan. Sekarang ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Syawira Rahma untuk Mbak Intan dulu ya. Bagaimana kondisi pasar hijab di Indonesia saat ini Mbak? Apakah akan terus naik? Kondisi pasar hijab saat ini menurut kami, aku dan beberapa teman-teman yang emang punya bisnis hijab juga, kita sering ngobrol, insya Allah bakal naik terus ya, karena semakin banyak orang yang alhamdulillah bisa pakai hijab, jadi kebutuhan baju muslim